Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, baik yang hadir di tempat ini maupun yang terhubung lewat telekonferensi. Yang saya hormati Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang saya hormati anggota Forkopimda Kota Kendari. Alhamdulillah hari ini luar biasa, hadir lengkap Pak Dan Lanal Sulawesi Tenggara, Pak Dandim 1417 Kendari, Pak Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang berkenan mengikuti pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kota, dan terspesial kepada para pemimpin-pemimpin Kota Kendari di masa yang lalu. Ada Wali Kota Senior Pak Masih Abu Nawas, ada juga mungkin beberapa wakil wali kota senior. Saya tidak ingin menyebutnya mantan karena tentu beliau-beliau semua pernah memberikan kontribusi dan karyanya bagi Kota Kendari di eranya masing-masing. Dan tentu seluruh mantan pejabat atau tokoh-tokoh yang pernah mengabdi dan berkarya untuk Kota Kendari dimanapun berada saat ini. Juga yang saya hormati Sivitas Akademika, pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara atau kota yang ada di Kota Kendari, kemudian pimpinan perbankan, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial yang juga ikut mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun Kota Kendari ke-189. Para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, segenap warga Kota Kendari yang berbahagia. Sebagai umat yang beragama, saya mengajak kepada kita semua yang sedang menyimak acara ini untuk sejenak bertafakur seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan berkenan menyaksikan acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-189 Kota Kendari yang kita cintai. Pimpinan DPR, segenap hadirin, tokoh masyarakat, warga Kota Kendari yang saya cintai. Momentum peringatan ini menggiring kita untuk kembali mengingat pada peristiwa sosok Nicolaas Vosmeijer, seorang berkebangsaan Belanda yang melakukan perjalanan dagang hingga mendarat di kawasan pelabuhan yang di kemudian hari populer dengan nama Teluk Kendari pada tanggal 9 Mei 1831. Terdorong oleh keindahan Teluk Kendari dan untuk menunjang misi dagangnya, Vosmeijer lalu membuat peta wilayah yang diperkenalkan sebagai Vosmeijers Bay atau Teluk Vosmeijer. Setahun kemudian, atau tahun 1832, Vosmeijer kembali ke Teluk Kendari dan mendirikan lodge atau loji, kantor dagang, dan rumah untuk Raja Ranomeeto Lakina Laiwoi bernama Tebau. Hadirin undangan yang sama berbahagia, di usianya yang ke-189, Kota Kendari terus berbenah dan mengalami kemajuan signifikan di berbagai sektor pembangunan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena itu sepatutnya lah kita memberikan apresiasi konstruktif pada para pemimpin dan pendahulu atas kiprah beliau semua dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan di Kota Kendari.
Penghargaan juga saya sampaikan kepada segenap warga Kota Kendari yang telah memberikan kontribusi yang nyata sehingga berbagai program dan kegiatan fisik maupun sosial dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka pendek maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Warga Kota Kendari yang saya cintai, sebagai wujud kepatuhan kita terhadap protokol penanganan COVID-19, acara ini dikemas secara virtual. Meski demikian, peringatan model ini tidak untuk hanya memenuhi rutinitas seremonial belaka, sehingga tidak mengurangi makna strategis dan nilai esensial yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah daerah kita yang kita cintai. Setidaknya ada 3 makna dan nilai yang terungkap lewat peristiwa peringatan hari ulang tahun Kota Kendari, khususnya ke-189 saat ini. Yang pertama, peringatan ini dilaksanakan dalam suasana bulan suci Ramadan. Bagi kaum muslimin dan muslimat, sebuah bulan yang istimewa karena seluruh amalan dilipat gandakan pahalanya. Bulan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang kedua, sejarah peradaban umat manusia akan tercatat dengan tinta emas bahwa peringatan kali ini dilakukan dalam suasana keprihatinan dan mendalam akibat mewabahnya virus COVID-19. Segenap daya, dana, dan upaya dikerahkan secara terintegrasi yang melibatkan lintas sektoral guna mengendalikan penyebaran virus demi memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Kendari. Yang ketiga, makna strategis karena merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah RPJMD Kota Kendari, dan juga sebagai rangkaian pembangunan digalakkan untuk mewujudkan visi Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Spirit ini kemudian dioperasionalkan dalam misi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penataan wajah Kota Kendari. Untuk mengakselerasi aktualisasi visi dan misi tersebut, dibutuhkan komitmen berlandaskan semangat kebersamaan. Karena itu, dengan semangat ketawaduan, saya memohon partisipasi dan dukungan segenap komponen pembentuk teritori Kota Kendari, tidak terkecuali kita semua. Capaian pembangunan selama kurun waktu 3 tahun terakhir dapat kita saksikan antara lain, alhamdulillah, stabilitas daerah sebagai dimensi fundamental kontinuitas pembangunan Kota Kendari terus dapat kita pelihara secara bersama-sama. Selanjutnya, perekonomian masyarakat juga terus bergerak menuruti ritme aktivitas produktif masyarakat dan kebijakan penataan ruang di wilayah Kota Kendari. Indeks pembangunan manusia atau IPM tahun 2019 alhamdulillah bisa kita capai pada angka 82,89 poin, meningkat dari tahun 2018 yang berada dalam kisaran 81,08 poin. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh angka harapan hidup, angka melek huruf, dan angka pendidikan dan standar hidup masyarakat di Kota Kendari. Angka harapan hidup juga mengalami peningkatan dari 73,26% pada tahun 2018 menjadi 73,26 tahun menjadi 73,52 tahun pada 2019. Pertumbuhan ekonomi kita tahun 2019 mencapai 6,6%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 6,26%. Tingkat kemiskinan juga dapat kita tekan walaupun sedikit, yaitu dari 4,69% pada tahun 2019 menjadi 4,44% pada tahun 2019. Tingkat inflasi juga berada dalam kisaran yang bisa terkendali, yaitu di angka 3,2%.
untuk memperbaiki kualitas layanan publik secara efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum setelah diterapkan aplikasi Laika dan beberapa aplikasi lainnya yang ditujukan untuk melayani seluruh masyarakat Kota Kendari. Selanjutnya, penataan infrastruktur dasar terus dioptimalkan oleh jajaran pemerintah Kota Kendari. Antara lain indikasinya adalah luas genangan air dari 2.200 hektar pada tahun 2018, alhamdulillah dapat kita kurangi pada tahun 2019 menjadi 1.725 hektar. Kawasan kumuh juga dapat kita kurangi secara periodik dari 385,12 hektar tahun 2018 menjadi 275,2 hektar pada tahun 2019. Ruang terbuka hijau alhamdulillah bisa kita naikkan dari 16,26% pada tahun 2018 menjadi 18,46% pada tahun 2019. Penyediaan energi listrik terus dikoordinasikan secara profesional kepada berbagai stakeholder demi menghindari terjadinya pemadaman secara bergilir, dan alhamdulillah saat ini sudah tersedia daya listrik yang cukup memadai bagi seluruh masyarakat Kota Kendari. Segenap hadirin warga Kota Kendari yang saya cintai, menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda berbagai belahan dunia, pemerintah dan masyarakat Kota Kendari bertekad menjaga aktivitas produktif tetap berjalan. Unsur-unsur Forkopimda, lembaga legislatif, jajaran eksekutif, tokoh lintas stakeholder, sivitas akademika, dunia usaha, organisasi sosial dan profesi, juga perbankan, pers, kalangan pelajar hingga relawan bersatu padu dan mengambil bagian terpenting untuk saling meringankan beban akibat terjadinya tragedi kemanusiaan ini. Berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penanganan COVID-19 telah dipatuhi, diantaranya melakukan refocusing dan merealokasi sumber-sumber pembiayaan demi memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan, di bidang pangan, dan memberi stimulan bagi masyarakat, dunia usaha, pedagang kecil, pedagang keliling, nelayan yang terdampak dari terjadinya wabah COVID-19 ini. Untuk memastikan akuntabilitas, pendistribusian, dan manajemen pengelolaan penanganan COVID-19 disertai dengan pengawasan berjenjang dan transparan, dimonitoring dan dievaluasi secara berkala, sekaligus juga dilaporkan kepada publik secara periodik dan dengan semangat akuntabilitas. Tokoh agama juga berperan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, kepada umat beragama akan bahaya COVID-19. Kita tidak sedang meminta masyarakat untuk tidak melaksanakan ibadah, tetapi kita meminta mereka melaksanakan ibadah dengan aman di rumah saja. Berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga wabah ini segera berakhir. Kepada saudaraku seluruh masyarakat Kota Kendari, saya ingin mengingatkan bahwa kerukunan hidup dan harmonisasi baik antar umat beragama maupun sesama umat beragama, antar kelompok masyarakat merupakan anugerah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sebuah anugerah yang harus mampu kita jaga, karena dengan demikian kita bisa menyatukan irama dan langkah di balik heterogenitas kita menuju gerbong dan gerbang kemakmuran bersama. Sekat-sekat konvensional, baik itu sekat sosial, sekat ekonomi maupun budaya yang berpotensi merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita, mari kita eliminir secara bijak. Nuansa persaudaraan, satu untuk semua, semua untuk kesatuan, yang selama ini terpatri dalam lubuk hati segenap insan dan masyarakat Kota Kendari, semoga tetap dapat kita jaga dan kita lestarikan. Nilai-nilai kearifan lokal, warisan leluhur dari kita semua, mari kita praktekkan dalam sikap dan perilaku masing-masing. Spirit yang syarat makna itu antara lain yang dikenal dalam masyarakat Tolaki, Inai Konasara, yaitu Pine Sara, Inai Liasara, yaitu Pine Kasara. Siapa yang beradab
maka akan diperlakukan dengan baik. Siapa yang melanggar adat, maka akan memperoleh perlakuan yang setimpal. Kepada jajaran aparatur birokrasi pemerintahan Kota Kendari, saya juga meminta untuk terus meningkatkan soliditas dan solidaritas, melaksanakan tugas kita bersama secara profesional, proporsional, dan rasional. Hindarkan diri dari pola kerja parsial dan dikotomis, karena hal demikian justru akan menumbuh suburkan patologi birokrasi yang berujung pada menurunnya kadar kepercayaan masyarakat. Dalam mengatasi aneka problematika yang menyertai penugasan kita, mari kita aplikasikan pola semangat kebersamaan, saling bahu-membahu, saling menguatkan untuk menuju cita-cita bersama. Gelorakan pola hidup bersih dan sehat menjadi gerakan masyarakat, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Seluruh hadirin, warga Kota Kendari yang saya cintai, akhirnya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya, baik secara pribadi maupun mewakili seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian, pemangku kepentingan dan segenap lapisan elemen pendiri atau pengokoh masyarakat Kota Kendari, terkhusus kepada seluruh warga Kota Kendari yang saya cintai, untuk kemudian mari sama-sama kita bersinergi sehingga pembangunan di Kota Kendari dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi setiap dedikasi dan pengabdian kita sebagai amal kebajikan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jaga imun, jaga iman, insya Allah kita akan aman. Jadilah patriot untuk diri dan keluarga maupun lingkungan kita masing-masing. Jadilah pahlawan kemanusiaan. Demikian, terima kasih. Dirgahayu Kota Kendari ke-189. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.